Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jalan. Bab 406-410. Kedua binatang itu dengan cepat membuka pintu kamar Xiao Qin dan bergegas masuk. Xiao Qin menutup matanya dengan putus asa. Kakak ipar, datang dan selamatkan aku. Sosok Ye Junlin muncul di benak Xiao Qin. Ketika wucang hitam putih hendak menerkam Xiao Qin, mereka tiba-tiba berhenti. Perlahan menoleh dan melihat tidak jauh. Ada seorang pria berdiri di sana, mengenakan sweter hijau tentara dengan topi menutupi wajahnya. Satu-satunya yang terlihat jelas hanyalah sebatang rokok yang menjuntai di sudut mulutnya, sedang merokok. Dia menggelitik jarinya pada ketidakkekalan hitam dan putih. Sendi tubuh wucang yang hitam dan putih mengeluarkan suara berderit. Keduanya menatap penuh semangat pada pria di depan mereka. Mata mereka berwarna hijau, seperti dua serigala liar. Pria bersweter di depan mereka cukup membawa bahaya bagi mereka, dan itu juga membuat mereka tertarik. Pria bersweter itu secara alami adalah harimau putih. Setelah beberapa bulan di Suzhou dan Hangzhou, dia akhirnya keluar dari pegunungan. Boom, detik berikutnya, wucang hitam putih bergerak. Secepat kilat, serang dengan keras, itu seperti dua serigala yang menyerang harimau putih. Tangan Hei Wucang seperti cakar yang tidak bisa dihancurkan, dan dia meraih harimau putih itu dalam sekejap. Tapi Bai Hu bergerak terlalu cepat dan menghindar dalam sekejap. Dia bahkan memeluk pinggang Hei Wucang, dan membenturkan lututnya ke pinggang itu. Retak, lutut mematahkan pinggang Hei Wucang. Aduh! Hei Wucang meraung seperti binatang buas, tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Karena pinggangnya patah, tidak ada sedikit pun kekuatan yang digunakan. Jurus pamungkas Bai Wucang juga terjadi dalam sekejap. Namun harimau putih itu muncul di depan matanya dalam sekejap, menggenggam lengannya, dan mematahkannya dengan keras. Retak-retak, kedua lengan Bai Wucang dicabut secara paksa oleh harimau putih, dan mereka terlempar ke tanah. Lengan yang patah itu masih menggeliat. Xiao Qin ketakutan, tapi dia masih memperhatikan. Tutup matamu, sebuah suara datang, membuat Xiao Qin merasa terlalu aman. Kakak ipar, kamu akhirnya sampai di sini, Wowo. Xiao Qin melemparkan dirinya ke pelukan Ye Junlin, memeluknya erat. Ketidakkekalan hitam dan putih memandang harimau putih dengan tidak percaya. Mereka belum pernah bertemu guru seperti itu seumur hidup mereka. Itu luar biasa. Bai Hu memandang mereka berdua dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Yang dia maksud sederhana saja, mereka berdua terlalu ceroboh untuk bertarung. Saya pikir akan ada seorang master yang menunggu saya keluar, tapi saya tidak menyangka itu adalah dua sampah. Bai Hu tidak langsung pergi, tapi berjalan berkeliling, tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi ketika wucang hitam putih melihatnya, dia menjerit. Karena mereka melihat benang tipis melilit setiap bagian tubuhnya. Dan benang tipis semacam ini sangat tajam, dan akan berdarah jika disentuh dengan jari. Tidak, yang harus dia lakukan adalah memikirkan apa yang akan dilakukan Bai Hu. Ketidakkekalan hitam putih sangat ketakutan sampai mati. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka merasa takut. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu seseorang yang lebih kuat dari mereka dan lebih kejam dari mereka. Saat Bai Hu berjalan ke depan, seutas benang tipis melingkari tangan kiri dan kanannya. Cih! Dia menarik tangannya, dan benang tipis itu terbentang lurus di tubuh wucang yang hitam putih itu. Ketidakkekalan hitam dan putih mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini tanpa bersuara. Yang paling penting adalah mereka dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Pada akhirnya, Ye Junlin pergi dengan Xiao Qin di punggungnya, dan Bai Hu mengikuti di belakang, dengan ekspresi tidak memuaskan di wajahnya. Di aula rumah Li Jiazu,
guru kedua Li masih minum teh dan menunggu. Apakah Ye Junlin ketakutan kali ini, tidak berani datang? Gao Sanxiu bertanya dengan ragu. Li Wenhai tersenyum dan berkata, yang pasti, Xiao Qin tidak bisa membiarkan Ye Junlin mengambil nyawanya untuk menyelamatkannya sama sekali. Hahaha, bukankah Ye Junlin ini cukup gila? Kenapa takut? Tuan kedua Li tertawa terbahak-bahak. Gao Sanxiu tersenyum dan berkata, Tuan kedua, alasan utamanya adalah pencegahannya terlalu menakutkan tadi malam. Seluruh Suzhou dan Hangzhou takut padamu. Beraninya Ye Junlin datang. Saat ini, Xiao Guopu membawa keluarga. Xiao di sini? Hahaha. Itu benar-benar kakek, dia benar-benar datang. Aku tidak ingin Ye Junlin si pengecut itu. Tuan kedua Li tertawa. Xiao Guopu menggigil dan berkata, Tuan kedua Li, kamu memiliki kemampuan untuk mengejarku. Apa kemampuan untuk menangkap cucuku? Kata Xiao Ruoyu dan Xiao Ruofeng. Saya hanya punya satu prinsip. Saya tidak akan membiarkan siapapun yang berhubungan dengan Anda terhindar. Guru kedua Li berkata dengan dingin. Xiao Guopu menyadari sesuatu, dan wajahnya berubah dengan liar. Kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Xiao Qin, kan? Hahaha, kalau begitu aku tidak tahu. Lagi pula, aku melemparkan Xiao Qin ke dalam kegelapan dan putih. Tunjukkan senyum kejam. Kamu bajingan. Xiao Guopu hendak meledak. Cepat bawa kami ke sana. Desak Xiao Ruoyu. Oke, ayo pergi dan lihat. Sayang sekali si pengecut Ye Junlin tidak datang. Tuan kedua Li merasa sedikit menyesal. Sekelompok orang mendatangi lokasi di belakang rumah Li Jiazu. Jika tidak terjadi apa-apa lagi, Wucang hitam putih sedang bermain-main dengan Xiao Qin. Tuan kedua Li tertawa, namun setelah berjalan beberapa langkah, semua orang berhenti. Namun melihat tubuh Wucang hitam putih dan darah berserakan di tanah, Li Erye tercengang. Ini, ketidakkekalan hitam dan putih, meskipun hancur berkeping-keping, guru kedua Li masih mengenalinya. Toh ciri-ciri seperti pakaian sudah jelas, boom. Kurang dari BR lebih besar dari ini juga merupakan kejutan bagi Gao Sanxiu dan lainnya. Ketidakkekalan hitam dan putih, bagaimana ini bisa terjadi? Seberapa kuatkah ketidakkekalan hitam dan putih? Dia hampir tak terkalahkan di seluruh ibu kota provinsi. Sebenarnya ditanam di Suzhou dan Hangzhou, masih diperlakukan dengan cara yang kejam. Xiao Guopu dan yang lainnya tidak mempedulikan hal lain, dan segera bergegas ke kamar, tapi Xiao Qin sudah lama menghilang. Mereka semua menghela nafas lega, Xiao Qin jelas telah diselamatkan. Saat berikutnya, setelah menerima telepon dari Xiao Qin, mereka semakin yakin akan hal ini. Keluarga Li terdiam di luar. Bagi mereka, kejadian ini berdampak terlalu besar. Adakah orang di Suzhou dan Hangzhou yang bisa menghilangkan ketidakkekalan hitam dan putih? Li Erye dan Gao Sanxiu saling berpandangan. Segera teringat seseorang, bos misterius di balik Yunting Group. Xiao Guopu mencibir dan berkata, Tuan kedua Li tahu betapa kuatnya Su Hang kali ini, kan? Kamu benar-benar tidak mampu memprovokasi orang itu. Mendengar ini, tubuh Tuan kedua Li tiba-tiba bergetar. Kilatan luar biasa di mata. Pantas saja Shen Wanshan dan Chen Tianqiao membujuknya, ternyata ia memang tak sanggup memprovokasinya. Setidaknya di wilayah Suzhou dan Hangzhou, saya tidak mampu menyinggung perasaannya. Xiao Guopu tersenyum penuh kemenangan dan berkata, Tuan kedua Li, saya akan memberi Anda jalan sekarang, dan Anda, cepatlah berlutut di grup Yunting untuk 1 malam. Siapa yang mungkin akan melepaskan Anda? Tidak mungkin. Saya Li, bagaimana kamu? Bisa menyerah? Guru kedua Li segera memerintahkan. Xiao Gao, bersihkan. Ayo kembali ke ibu kota provinsi. Sudah larut, kita mungkin tidak bisa kembali. Tidak ada yang menyangka akhir cerita ini, guru kedua Li datang dengan agresif dan melarikan diri dalam kekacauan seperti itu.
Guru kedua Li tahu betul apa yang akan terjadi padanya jika dia tinggal dalam waktu lama. Jadi dia berlari begitu cepat. Ye Junlin menerima kabar, tuan kedua Li akan pergi. Hehe, datang dan pergi kapanpun kamu mau, tinggallah di Suzhou dan Hangzhou selamanya. Dimengerti, King Long dan Qilin saling memandang. Saat ini, Li Erye, Gao Sanxiu dan lainnya sudah meninggalkan kawasan perkotaan Suzhou dan Hangzhou. Langsung ke ibu kota provinsi, akhirnya keluar dari Suzhou dan Hangzhou. Guru kedua Li juga menghela nafas lega. Dia sangat takut akan mengaku berada di Suzhou dan Hangzhou. Orang itu sangat tangguh, bahkan seorang ahli seperti ketidakkekalan hitam dan putih dapat dibunuh secara brutal. Hanya ada satu jalan buntu yang harus dia tinggali. Jika lawannya kuat, dia akan menghindarinya. Saya telah mencatat laporan grup Yunting, dan saya akan menunggu ibu kota provinsi kita membawa kembali para penyelamat. Tidak mungkin bagi guru kedua Li untuk melupakan permusuhan ini begitu saja. Tuan kedua, saya merasa ada yang tidak beres. Kelopak mata kanan Gao Sanxiu terus bergerak-gerak, selalu merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa mengejarmu. Tuan kedua Li mencibir. Cila. Pada saat itu, pengemudi menginjak rem, hampir membuat Li Erye dan yang lainnya terlempar keluar. Ternyata jalan di depannya diblokir. Konvoi Li Erye terpaksa dihentikan. Apa yang terjadi? Li Erye bertanya dengan cemas. Di balik penghalang jalan di depan, sosok-sosok muncul pada saat ini. James lah yang memimpin, mereka sudah lama menunggu tempat ini. Sejak tuan kedua Li datang ke Suzhou dan Hangzhou, mari kita tinggal selamanya, mengapa pergi? James tidak fasih berbahasa Mandarin, hancurkan mereka. Mata tuan kedua Li menjadi dingin, semua penjaga keluarga Li bergegas. Bang bang bang. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak setingkat dengan tentara bayaran seperti James. Segera semua penjaga keluarga Li jatuh. Li Erye dan Gao Sanxiu memandang James dan yang lainnya dengan tidak percaya. Li Erye tahu bahwa dia tidak terkalahkan, jadi dia segera berhenti melawan. Ambil, James akhirnya memanggil Li yang sedang berlari tuan kedua membawanya kembali ke Suzhou dan Hangzhou. Setelah datang ke villa tertentu di Suzhou dan Hangzhou, sekelompok orang di dalam sedang menatapnya. Guru kedua Li menggigil dan berkata, "Apa yang akan kamu lakukan? Saya ingin bertemu dengan bos grup Yunting." Qilin tersenyum, "Ingin bertemu bos saya? Anda tidak memenuhi syarat." "Kamu, siapa kan?" Tuan kedua Li He menatap Ye Junlin dengan waspada. "Lu Nangxuan?" "Apa?" "Lu Nangxuan?" Tuan kedua Li terkejut. Lu Nangxuan adalah sosok misterius nomor 2. "Apa yang akan kamu lakukan padaku?" Tuan kedua Li panik. Lu Nangxuan tersenyum, "Sekarang, beri Li Erye kesempatan." "Kesempatan apa?" Lu Nangxuan semakin tersenyum, "Kesempatan untuk menyelamatkan hidupmu. Menurutmu berapa nilai hidupmu, Boom?" Tuan kedua langsung mengerti. Ini menghabiskan uang dan bekerja keras. Lu Nangxuan berusaha memeras dirinya sendiri dengan kejam. Namun ia juga paham jika tidak mengeluarkan uang maka akan menemui jalan buntu. Ketika tuan kedua Li hendak mengatakan 100 juta, Lu Nangxuan menyela, "Saya mendengar bahwa tuan kedua Li adalah tokoh terkenal di ibu kota provinsi, jadi kekayaannya setidaknya beberapa miliar." Guru kedua Li mengepalkan tangannya erat-erat, mengutuk dalam hati. Lu Nangxuan benar-benar seekor singa. "Gimana? 10 miliar, sesuai dengan identitas Li Erye, aku tidak akan mempermalukanmu kan?" Lu Nangxuan tertawa, seperti rubah tua. "Kamu." Tuan kedua Li benar-benar akan meledak. 10 miliar. Dia sebenarnya meminta 10 miliar padanya. Bukankah selera Yunting Group terlalu besar? Gao Sanxiu juga sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. "Hah? Apakah tuan kedua Li berpikir bahwa hidupnya tidak bernilai puluhan miliar?" Wajah Lu Nangxuan berubah.
dan aura pembunuh yang dingin muncul dari tubuhnya. Itu membuat kulit kepala Lee mati rasa, seolah-olah dia jatuh ke dalam gua es. Dia mengerti bahwa Lu Nangxuan memperingatkannya bahwa jika dia tidak mengambil 10 miliar, dia akan mati. Setelah Lie Gao Sanxiu saling memandang beberapa kali, dia mengalah, "Oke, saya akan membayar 10 miliar, tetapi Anda harus membiarkan saya kembali." Lu Nangxuan mengangguk, "Ya. Tidak masalah, selama 10 miliar sudah ada, kamu nyawa anjingmu tidak berharga." Lie hampir muntah darah karena marah. Belum lagi diperas 10 miliar, tapi juga dihina seperti ini. Xiao Gao segera meminta seseorang untuk mengirimkan uangnya. Di bawah operasi Gao Sanxiu dan He Tiantian, 10 miliar dengan cepat dikreditkan ke rekening. Lu Nangxuan tersenyum dan berkata, "Selamat datang guru kedua yang datang ke Suzhou dan Hangzhou lagi dan berkontribusi pada Suzhou dan Hangzhou." Bang, guru kedua Li terhuyung dan jatuh ke tanah. Ada banyak sekali rasa malu. Guru kedua Li datang ke Suzhou dan Hangzhou dengan agresif, dan pergi dalam waktu 3 hari. Ketidakkekalan hitam dan putih tetap ada di Suzhou dan Hangzhou. Dia menghabiskan 10 miliar untuk pergi. Berita itu menyebar dengan cepat. Semua pihak di Provinsi Jiangnan sangat terkejut. Bahkan Yan Wang Lie diusir dengan cara yang menyedihkan. Apakah Suzhou dan Hangzhou begitu menakutkan? Bukankah ketiga gunung Suzhou dan Hangzhou semuanya runtuh? Apakah ada kengerian lain di Suzhou dan Hangzhou? Semakin banyak kekuatan keluarga yang menahan diri dan menonton dalam diam. Mereka juga secara bertahap menemukan bahwa daging berlemak Suhang tidak enak, dan giginya sangat keras. Kecuali Anda berkontribusi sepenuh hati untuk Suzhou dan Hangzhou dan mematuhi semua aturan Suzhou dan Hangzhou. Jika tidak, bahkan Lie pun tidak dapat melakukannya. Ini jelas merupakan rasa malu terbesar dalam hidup Lie. Semua orang juga memahami bahwa guru kedua Li tidak akan berhenti di situ. Dia pasti akan datang ke Suzhou dan Hangzhou untuk membalas dendam. Adalah niat Ye Junlin untuk meminta 10 miliar kepada Lie. "Jenderal, jika Anda mendapat 10 miliar, bagaimana Anda membagikan uangnya?" Qilin dan He Tiantian mendatangi Ye Junlin dan bertanya, "Semua uang ini harus diinvestasikan dalam pembangunan Suzhou dan Hangzhou. Pertama, mendirikan yayasan dan mengalokasikan dana untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kedua, membangun lebih banyak panti jompo, panti asuhan, sekolah dasar harapan. Ketiga, berinvestasi di Suzhou, dukung pengembangan daerah lemah di Hangzhou, seperti produk pertanian dan lain sebagainya." Kata Ye Junlin. Mendengar ini, mata Qilin dan He Tiantian berbinar-binar. Mereka tidak bisa mengejar ranah Ye Junlin. Apa yang mereka pikirkan adalah Ye Junlin menggunakan 10 miliar yuan untuk pengembangan Yunting Group. He Tiantian khawatir dan berkata, "Tuan Ye, Tuan Li kedua ini pasti akan kembali. Dia adalah seorang guru yang tidak pernah menderita." Ye Junlin merokok dan tersenyum, "Hebat sekali. Lain kali 10 miliar tidak. Saya harap akan ada lebih banyak orang bodoh seperti Lie. Itu akan lebih bermanfaat bagi perkembangan Suzhou dan Hangzhou." Qilin dan He Tiantian hendak muntah darah. Jika para petinggi di ibu kota provinsi mengetahui situasi ini, mereka mungkin akan marah. Tak seorang pun di Suhang menyangka guru kedua Li akan melarikan diri dari Suhang dalam keadaan kacau balau. Yang paling diuntungkan adalah keluarga Xiao. Lagi pula, semua orang mengira akhir dari keluarga Xiao telah tiba ketika dia bersikap keras terhadap tuan kedua Li malam itu. Siapa sangka Lie lah yang gagal. Setelah mengalahkan Lie, nilai pasar keluarga Xiao dan grup Yunting kembali melonjak. Ini telah menjadi dua pilar Suzhou dan Hangzhou. Hari ini, begitu Ye Junlin tiba di perusahaan, Fang Ziqing mendekatinya. "Cepat bersiap-siap, seorang reporter akan segera datang untuk mewawancaraimu. Ingat, berpakaianlah dengan cerdas." Fang Ziqing meminta seseorang untuk memberinya jas.
Ye Junlin tidak mengenakan jas, tidak dibutuhkan. Tak lama kemudian, reporter yang datang untuk wawancara pun tiba. "Hah, kenapa kamu, Ye Junlin?" Reporter cantik itu bertanya dengan lantang, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ye Junlin menggosok matanya dan melihat dengan cermat. Teringat reporter cantik di depan saya adalah reporter magang muda yang baru bergabung dengan stasiun TV Suhang 6 tahun lalu. Saat itu, dia datang untuk mewawancarai dirinya dan Lu Yunting. Ye Junlin ingat dengan jelas bahwa reporter cilik itu tidak jujur. Merayu diri sendiri, setelah ditolak, dia mencoba merayu Lu Yunting lagi, tapi gagal. Setelah Ye Junlin melaporkannya, gadis kecil itu dihukum, kualifikasi magangnya dicabut, dan dia tidak akan pernah dipekerjakan oleh stasiun TV. Tapi saya tidak menyangka dia masih ada di stasiun TV sekarang, dan dilihat dari posturnya, dia sudah menjadi reporter tua yang seperti pilar. Itu benar, setelah Wang Meiki dilaporkan oleh Ye Junlin, dia diusir dari Taili. Namun kemudian, Wang Meiki mencoba yang terbaik untuk tidur di ranjang penanggung jawab panggung, dan dia kembali ke panggung. Dan terus naik turun, sekarang, dia adalah bunga di stasiun TV, reporter paling penting. Selain itu, dia cantik dan memiliki temperamen yang baik, serta memiliki status yang tinggi di kalangan, dia adalah kartu truf besar dari stasiun TV. Karena perkembangan Yunting Group yang begitu bagus, maka dikirimkan kartu truf untuk melakukan wawancara. Sebelum datang ke sini, Wang Meiki sangat khawatir. Bagaimanapun, Yunting Group adalah tulang punggung Suzhou dan Hangzhou. Menghadapi perusahaan sebesar itu, dia juga diliputi kekhawatiran. Di saat yang sama, dia juga ingin mengumpulkan kontak. Akan lebih baik jika dia bisa menjalin hubungan dengan Lu Nangxuan atau bos besar di belakang Yunting. Wang Meiki memasukkan stoking dan barang lainnya ke dalam tasnya, siap mengorbankan dirinya kapan saja. Tanpa diduga, orang yang akan diwawancarai adalah Ye Junlin. "Nona Wang, nama yang ini adalah Ye Junlin. Ini adalah orang yang diatur oleh Presiden Fang untuk wawancara ini." Fang Ziqing membantu Li memperkenalkan. Wang Meiki sedikit mengernyit, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bisakah Anda memberitahu saya siapa Tuan Ye?" "Oh, dia seorang konsultan teknis. Saya tidak tahu mengapa Tuan Fang memintanya untuk diwawancarai. Menurut pendapat saya, dia adalah paling tidak memenuhi syarat. Dia tidak sebaik penjaga keamanan, dia bersih." Asisten Fang Ziqing berbisik di telinga Wang Meiki. "Jika Nona Wang tidak puas, saya akan menemui Tuan Fang untuk memberikan saran dan mengganti seseorang yang lebih penting untuk menerima wawancara." Asisten itu bertanya. Wang Meiki tersenyum dan berkata, "Tidak perlu, dia baik-baik saja." "Baiklah, Nona Wang, mari kita mulai, dan Anda bisa datang kepada saya kapan saja." Setelah asisten itu pergi, Wang Meiki mulai memperhatikan Ye Junlin dengan cermat. "Ye Junlin tidak menyangka suatu hari kita akan bertemu seperti ini. Aku tidak menyangka kamu akan tetap berada di grup Junlin." Wang Meiki tertawa. Ye Junlin juga tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka Anda masih berada di stasiun TV. Bukankah Anda dipecat, juru kamera?" Di sebelahnya mencibir dan berkata, "Tolong perhatikan kata-kata Anda, Nona Wang sekarang menjadi kartu truf di stasiun TV, reporter paling kuat." Wang Meiki tersenyum bangga pada Ye Junlin. "Bagaimana caramu melakukannya, mungkinkah?" Ye Junlin menunjukkan ekspresi terkejut. "Kamu mengetahui apa yang akan dikatakan Ye Junlin?" Wang Meiki gemetar karena marah. "Aku berhasil sejauh ini dengan kemampuanku, tidak seperti sebagian orang. Kudengar mereka mengandalkan sedikit hubungan untuk makan dan minum, bahkan, mereka bahkan lebih rendah dalam hal keamanan dan kebersihan." "Benar. Lagi pula, kamu punya baru saja dibebaskan dari penjara. Senang rasanya punya pekerjaan." Wang Meiki mencibir. Rombongan lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Nona Wang, apakah grup Yunting terlalu menindas?"
Pewawancara stasiun kami mengirim tahanan reformasi melalui kerja paksa, ini jelas tidak menganggap kami serius. Itu benar, kami tidak menerima wawancara seperti itu, Anda dapat kembali. Wang Meiki memikirkan beberapa ide buruk. Dia mencibir dan berkata, tidak, wawancara akan dilanjutkan. Yunting Group adalah bintangnya perusahaan di Suzhou dan Hangzhou, mereka tidak melakukannya. Anda tidak menghormati kami, Ye Junlin. Bersiaplah, wawancara telah resmi dimulai, Wang Meiki mengatur. Ayolah, meski membenci wanita itu, wawancara tetap berlanjut. Kalau tidak, akan sulit bagi Fang Ziqing untuk menjelaskannya. Bersambung.